Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 29 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-21. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Wafatnya merupakan kesaksian atas pengorbanan dan pemberian diri seorang pembela kebenaran. Ia menyerahkan diri, dimartirkan demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana Nabi Yeremia, ia tidak gentar karena Tuhan menyertainya. Ia tidak takut meski harus berhadapan dengan seorang penguasa otoriter bernama Herodes. Ia menegur Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya. Teguran yang menimbulkan dendam dan membuat Yohanes yang sebelumnya sudah dipenjara, dipenggal kepalanya. Perayaan ini tentu bukan hanya mengenang
kepahlawanan Yohanes ketika dimartir, melainkan juga terutama merayakan hidup teladan orang bertobat dengan dibaptis di Sungai Yordan. Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dialah nabi besar yang rendah hati. Ketika memberi kesaksian tentang Yesus, ia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Bahkan ia sendiri menambahkan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Mari rayakan peringatan wafat Yohanes Pembaptis dengan penuh sukacita iman, karena ia tentu sudah bersama Yesus di surga. Kita patut meneladan Yohanes Pembaptis, teristimewa dalam keberaniannya menghadapi tantangan. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga wafat Yohanes Pembaptis senantiasa memberi kami inspirasi untuk selalu membela yang benar dengan penuh keberanian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.